Halo guys, selamat datang di podcast Susi Sudut Diskusi. Bersama gua Angga Depa yang kali ini akan menemani kalian di podcast kali ini. Dan juga gue Fatan Desi yang akan menemani diskusi kali ini gitu ya. Kita akan mendiskusikan mengenai hal yang tanpa kita sadari sering kita lakukan gitu gak, dan juga berdampak sekali untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dengan begitu kita akan mengangkat tema yaitu mencari kebenaran di era post-truth yang berfokus kepada privasi versus algoritma surveillance gitu. Oke, Tan. Jadi pernah gak sih guys kalian mikirin suatu barang atau sekedar baru kepikiran aja dengan apa yang kalian inginkan gitu kan? Ternyata waktu kita buka sosial media atau buka smartphone tuh tiba-tiba muncul tuh barang yang kita mau di beranda kita tuh. Wah, sering kali sih gue itu. Berarti gue tanpa sadari mereka juga udah tahu gitu ya apa yang gue inginkan gitu. Terus gue pernah terbesit gitu, kenapa ini aplikasi bisa tahu apa yang gue inginkan? Apakah ini cuman konspirasi atau emang teknologi udah secanggih ini gitu? Nah itu tuh padahal bukan sulap atau bukan sihir sih Tan. Oke. Jadi sekarang kita bakal diskusi realitas menyeramkan itu pada podcast Susi kita. Jadi gini Tan, tiap kali kita mengunduh aplikasi atau mendownload tuh, pasti kita selalu melewati ritual digital yang sama. Ya. Yaitu muncul notif seperti izinkan lokasi, izinkan akses kamera atau mikrofon, bahkan Face ID pun kita harus mengklik izinkan kan. Sebenarnya itu tuh untuk apa sih faktanya? Apakah untuk keamanan atau untuk ada maksud tertentu gitu? Tapi gini, sadar nggak sih di balik itu semua kita mungkin sudah menyepakati gitu terkait kontrak penyerahan data privasi kita gitu kepada algoritma raksasa yaitu big data gitu. Dari hal tersebut juga apa kenyamanan ini sebanding dengan dipertaruhkannya privasi kita gitu nggak? Oleh karena itu Tan, jadi sekarang kita bedah tuh, kita bedah secara ilmiah atau mungkin secara kritis apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar saat itu, saat kita mengklik tombol izinkan itu. Nah, bentar gak nih? Dalam studi sosiologi dan ekonomi digital, fenomena ini dijabarkan secara brilian oleh Profesor Shoshana Zuboff dari Harvard melalui istilah surveillance capitalism atau kapitalis surveillance. Dan juga menurut David Lyons, surveillance adalah proses pengumpulan dan pemrosesan data pribadi untuk memahami atau mempengaruhi perilaku manusia gitu. Dari yang lu tadi singgung terkait aplikasi, menurut gua aplikasi itu ada dua pilihan sebetulnya, ada yang secara gratis dan juga secara berbayar gitu. Nah, dari hal tersebut menurut gua yang secara gratis biasanya itu banyak disalahgunakan gitu untuk mengambil data pribadi kita gitu. Nah, yang gua bayangin tuh berarti kita sebagai produknya gitu. Kalau kita download itu, mereka bisa mengetahui apa yang kita inginkan ataupun perilaku kita, mereka rekam gitu nggak? Oke, berarti saat kita mengizinkan lokasi itu kita harus sadar dulu mungkin ya. Karena sekarang kan algoritma bukan cuma tahu kita lagi di mana aja nih. Mereka tuh kayak merekam pola seperti kita kapan keluar rumah, terus jalan mana yang kita pilih ke suatu tempat. Sampai beberapa toko yang kita datangi di e-commerce tuh mereka udah tahu gitu. Jadi mereka tuh emang sudah merekam semuanya itu gitu ya Tan. Dan juga yang paling gila menurut gua terkait akses izin kamera dan juga mikrofon sih. Media sosial tingkat lanjut ya, algoritma mereka itu udah semakin canggih menurut gua. Nah, kemampuan mereka tuh bisa menganalisis gitu apa yang kita inginkan, yang disebut behavioral surplus gitu. Ketika lu lagi scroll TikTok, scroll media sosial gitu, mereka bisa tahu gitu apa yang kita inginkan gitu. Lalu ada dari kamera. Nah, kamera juga menurut gua mereka sih bisa menganalisis gitu terkait ekspresi wajah kita gitu saat menonton suatu video ataupun yang lainnya. Lalu juga mikrofon, mereka bisa menganalisis dan menangkap frekuensi-frekuensi saat kita berbicara gitu. Dan juga yang paling anehnya, ketika kita tidak menggunakan aplikasi tersebut, saat kita tidak gunakan, mereka juga masih bisa mengakses gitu nggak? Wah, berarti jadi data mentah ini tuh dikumpulin nih Tan, terus dianalisis oleh AI ya. Betul. Lalu diubah menjadi profil psikologis yang mungkin sangat akurat ya. Ya. Berarti mereka juga tahu kita lagi apa mungkin, seperti lagi cemas, lagi senang, atau bahkan lagi sedih pun. Semuanya tercatat dari perizinan yang kita kasih secara gratis tanpa kita sadari ya. Padahal gini menurut gua data pribadi itu seharusnya tidak diketahui oleh banyak orang gitu. Setuju sih Tan. Seperti yang dikatakan oleh Alan Westin nih. Jadi privacy adalah hak individu untuk menentukan sendiri
dalam keterbatasan tertentu, kapan, bagaimana, dan dalam apa bentuk informasi pribadi mereka akan dibagikan dengan orang lain nih. Nah, nggak, dengan begitu, bagaimana cara kita untuk mengetahui kebenaran untuk hal ini gitu? Terlebih lagi, kita sekarang berada di dalam bagaimana mencari kebenaran di era post-truth sih lebih tepatnya. Jadi gue pernah baca nih Tan, menurut Oxford Dictionary nih, post-truth adalah kondisi ketika fakta objektif tidak lagi menjadi faktor utama dalam membentuk opini publik Tan. Jadi orang-orang tuh sekarang lihat sesuatu tuh bukan karena benar atau salahnya, melainkan menilai sesuatu tuh dengan keyakinan dan emosinya Tan. Tapi gini nggak, berarti secara tidak langsung kita terjebak dong di zona nyaman digital. Betul Tan. Kita dimanjakan oleh media yang sangat canggih, perlahan-lahan kita tuh pelan-pelan lupa gitu. Kehilangan zona ternyaman kita untuk terkait tidak diawasi gitu. Padahal kebebasan menurut gua sendiri sejatinya itu justru lahir ketika kita punya ruang pribadi bebas dan tidak diawasi oleh siapapun gitu. Ini tuh membawa kita ke pertanyaan inti yang paling filosofis di era post-truth Tan. Dengan semua data yang mereka punya, apakah kita sebagai manusia masih mempunyai kehendak bebas? Oke. Atau perilaku kita tuh sebenarnya sudah disetir oleh data Tan? Ini ngeri sih. Artinya banyak dari kita ngerasa kalau segala kemauan sampai opini gua itu bisa diketahui dong. Misal gua memiliki opini terkait politik A, hasil pemikiran objektif gua dong. Tuh. Padahal realitasnya algoritma sekarang bukan cuma memprediksi seseorang, tapi dapat mempengaruhi gitu. Oke. Ya lalu gimana sih Tan caranya? Apalagi kita kan sekarang berada di era post-truth nih. Ya. Kita juga sedang berada di ruang gema atau echo chamber tuh. Karena fakta objektif kalah sama emosi dan keyakinan personal, algoritma tahu emosi apa yang bikin kita bertahan lama di aplikasi ini nih. Jadi timeline kita tuh sengaja disuapi dengan berita-berita yang memicu emosi itu sesuai dengan profil psikologis kita nih Tan. Berarti efeknya kebenaran jadi terfragmentasi dong nggak? Kebenaran buat lo akan beda kebenaran dengan gua gitu. Tergantung dengan algoritmanya masing-masing. Ketika kita memiliki pilihan A ataupun opini sampai keputusan saat lu membeli sesuatu di e-commerce, mereka udah mengetahui gitu. Karena mereka mengumpulkan ribuan titik-titik data lu untuk diolah lalu diberikan kepada lu. Ketika kita cuman robot biologis mereka yang mengambil data dari kita sendiri gitu. Nah, Tan, dia ada satu kasus nih Tan pada tahun 2018 nih. Di Cambridge Analytica menggunakan data pribadi pengguna Facebook berjumlah 87 juta tuh. Banyak banget. Yang digunakan untuk kepentingan politik pada Pilpres 2016 di Amerika Serikat nih Tan. Bentar. Berarti kasus ini menunjukkan dong bahwa data adalah sumber untuk mempengaruhi seseorang dong. Nah, betul Tan. Tapi bukan cuma itu aja sih. Aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram, bahkan YouTube Reels pun mengawasi kita melalui algoritma yang sering kita cari. Melalui riwayat pencarian lah, atau berapa lama kita menonton, berapa banyak kita berinteraksi dengan komentar. Nah, data surveillance ini digunakan untuk menyusun algoritma FYP dan feeds yang adiktif dan menyajikan iklan yang sangat spesifik. Bentar. Tapi tanpa lu sadari, aplikasi e-commerce juga sama dong. Nah, berarti. betul. Kayak Lazada, Shopee, Tokopedia dan yang lainnya, mereka udah mengetahui gitu apa yang kita inginkan, gitu. Dari lu cuma cari barang, tiba-tiba, kok udah ada di beranda sih? Nah, gitu. Nah, jadi inilah yang membuat data pribadi atau privasi kita tuh menjadi kurang aman sebenarnya, Tan. Gue juga pernah nonton nih nggak suatu film, yaitu film CTRL 2004. Ya. Film itu tuh menggambarkan bagaimana teknologi dapat mengetahui kehidupan seseorang, guys. Jadi dari film itu tuh AI bisa mempengaruhi yang awalnya ketergantungan kita kepada AI, mereka dapat membahayakan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi seorang influencer dari India yang awalnya hanya membutuhkan karena untuk mengatur timeline kehidupannya gitu. Media tersebut mengganti gitu. Terikat kontrak untuk aplikasi apa gitu. Oh, jadi mungkin kalau untuk di realitas sekarang ya, walaupun fiksi film ini, berarti sangat relevan lah di dunia saat ini gitu. Betul. Jadi semakin banyak data yang kita hasilkan, semakin banyak yang diketahui teknologi tentang diri kita ya. Oke.
Kalau misal kita udah disetir nih oleh aplikasi, sekarang pertanyaannya data yang udah terlanjur terkumpul ataupun terpanen ya lah oleh algoritma, apakah itu masih aman nggak menurut lu? Menurut gua sih tidak ada sistem yang 100% aman sih Tan. Apalagi di dunia digital sekarang Ya. ini. Kita udah lihat berkali-kali kebocoran data dalam skala besar gitu. Mulai dari nick atau nomor telepon, bahkan riwayat lokasi pun bisa dijual bebas di dark web oleh para hacker Tan. Wow. Tapi menurut gua yang paling bahaya gitu ya terkait biometrik dan sidik jari sih. Karena menurut gua password ataupun PIN masih bisa diubah dalam waktu 5 menit gitu. Berbeda dengan biometrik ataupun sidik jari gitu. Itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama menurut gua. Tuh Tan. Begitu data biometrik dan profil psikologis lu jatuh ke tangan yang salah nih. Nah, Risikonya tuh bukan cuma dapat SMS iklan pinjol ilegal lagi tuh. Risikonya tuh bisa berupa pencurian identitas berbasis AI. oke. Seperti deepfake wajah. Dan soal itu untuk menipu finansial atau memanipulasi politik skala besar yang bisa merusak demokrasi suatu negara nih Tan. Data kita tuh adalah komoditas paling berharga. Sekaligus senjata paling berbahaya sih untuk saat ini. Mayoritas pengguna saat ini surveillance ini secara sukarela sih enggak. Karena sesaat kita sudah mendownload aplikasi biasanya ada terms gitu terkait ketentuan dan persyaratan. Biasanya Betul. kita hanya mengklik agree saja gitu, tidak membaca Baca semuanya gitu ya. semuanya gitu. Karena kita ingin praktis gitu menggunakan aplikasi tersebut. Nah, fenomena ini juga oleh para ahli disebut privasi paradoks gitu. Manusia menghargai privasi, tetapi rela menukarnya demi kenyamanan sesaat gitu. Oke Tan. Nah kalau di Indonesia nih ya sudah ada undang-undangnya Tan. Oke. Itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia yang disahkan September 2022 tuh Tan. Baru-baru ini. Itu berita baiknya. Tapi ada tantangan besarnya. Yang pertama, masa transisi 2 tahun memberi ruang lama buat perusahaan menyesuaikan. Yang kedua, enforcement-nya masih lemah. Belum ada kasus besar yang benar-benar dieksekusi maksimal. Dan yang ketiga, untuk perbandingan, GDPR Eropa yang jadi standar emas perlindungan data dunia, sebentar, dendanya bisa sampai 4% katanya. Wow. Dari revenue global perusahaan Meta. Besar dong. Meta saja sudah didenda lebih dari 1,3 miliar euro tuh di bawah GDPR. Nah, kalau di Indonesia skema denda kita belum punya gigi sekuat itu sih. Sebetulnya menurut gua sih pemerintah juga udah khawatir ya dengan banyaknya kebocoran data masyarakatnya. Seharusnya. Tetapi gua lihat karena negara kita masih berkembang, tidak sama dengan negara-negara lain dan juga negara lain mungkin hukumnya lebih kuat. Kita bisa hanya cukup bersabar mungkin ya, pemerintah sedang berusaha gitu untuk menghilangkan hal tersebut gitu. Harus ya. Jadi kita udah banyak bahas gaya di episode kali ini terkait yang tadi kita udah sampaikan. Nah, Terkait data yang dipanen, ilusi persetujuan, terus manipulasi data ataupun perilaku, pertanyaan filosofis terkait kebebasan, lalu sampai keamanan digital gitu. dan satu hal yang paling penting nih guys untuk kalian, jangan simpan percakapan ini sendiri ya. Diskusikan dengan teman, share ke keluarga kalian, karena kesadaran digital adalah olahraga kolektif. Satu orang yang tahu tidak akan cukup. Kita butuh komunitas yang sadar. Gue juga pernah ngetik nih terkait hal ini ya. Gue boleh kali ya ngasih kata-kata sedikit gitu ya. Kenyamanan yang kita nikmati hari ini adalah alat tukar privasi yang kita gadaikan secara sukarela. Kita emang nggak bisa lepas dong 100% dari dunia digital. Tapi kita punya dua pilihan gitu. Menjadi pengguna yang sadar dan juga berdaulat. Itu sih. Oke, karena begitu mulai sekarang kita harus lebih bijak dan harus lebih paham. Tuh. Dulu serta pikir-pikir untuk klik tombol izinkan itu tuh guys. Ingat ya guys. Pertanyakan kembali setiap keinginan yang muncul. Tuh. Di pitch, apakah ini beneran yang lu mau atau apa maksudnya gitu. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kenyamanan digital saat ini sebanding gitu dengan hilangnya data privasi kalian gitu? Tulis opini kritis kalian guys di kolom komentar di bawah. Kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel kita. Dan pastinya gua Angga Depa Dan juga gua Fatan Rizky tetap kritis untuk mencari kebenaran. Sampai juga jumpa di episode selanjutnya. terima kasih.